Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Aminaya dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa mengedit wajah saya, dan di ininya PPT-nya saya tidak bisa mengeditnya, jadinya saya tidak pakai PPT-nya. Yang pertama, proses masuk ke Islam di Indonesia. Proses masuk ke Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para pedagang yang datang dari negara-negara lain seperti negara Arab, Persia, Gujarat, India, dan Tiongkok. Persebaran agama Islam itu sendiri tidak lepas juga dari peran pedagang yang datang ke Indonesia, yang selain berdagang juga melakukan dakwah kepada para penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Kedatangan para pedagang ini semakin kuat dengan adanya perkampungan yang didominasi oleh orang asing seperti perkampungan Arab, yang dimana para pedagang dari perkampungan yang dibuat ini semakin erat hubungannya dengan penduduk lokal. Di samping itu, mereka melakukan perkawinan dengan orang lokal di Indonesia, sehingga semakin banyak pemeluk agama Islam di Indonesia. Selain dari pedagang, kaum ulama juga turut ikut serta dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kita mengenali Wali Songo di Jawa dan Datu Talu di Sulawesi yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan ada juga bukti-bukti masuk ke Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah batu nisan dengan nama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 Masehi di Leran, Gresik. Dan yang kedua adalah makam Sunan Malik As-Saleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Dan yang ketiga adalah makam seorang muslimah, yaitu Tuhar Amisuri. Dan yang keempat, bukti bahwa Islam masuk di Indonesia adalah surat Raja Sriwijaya yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin dinasti Muawiyah. Selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah sistem sosial masyarakat yang merujuk nilai-nilai egalitarianisme. Dalam pandangan Islam, semua kedudukan manusia itu adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada namanya kelompok masyarakat atau kasta. Yang kedua, stratifikasi sosial musyawarah bersifat oligarkis yang terdiri atas 3 golongan, yaitu kaum bangsawan, kaum ulama dan agamawan, dan rakyat biasa. Dan yang ketiga, mobilitas bisa terjadi secara horizontal dan vertikal yang sangat jauh berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa Hindu, mobilitas secara vertikal jelas tidak mungkin dilakukan karena adanya sistem kasta. Selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pemerintahan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gaudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beuringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km dari sebelah timur Loke Sewu Mawe. Di antara makam-makam raja tersebut ada nama Sultan Malik As-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik As-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang
29 tahun atau dari tahun 1297 sampai 1326. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Paurlak dengan raja pertama Malik As-Soleh. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Syah pada tahun 1496 Masehi. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Dayak, Pedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528 Ali Mogayat Syah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa atau pesisir. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kerajaan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Kerajaan ini Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan, pada tahun 1560 kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Panjang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Salah satu peninggalan bersejarah Demak ialah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Dan yang keempat adalah Kerajaan Mataram Islam. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan diperintah oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura. Selain itu, kerajaan yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam berakhir pada tahun 1755 Masehi setelah ditandatangani perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Negeri Kesultanan Ngayogyakarta dan Negeri Kesultanan Surakarta. Dan yang kelima adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam ternama di Jawa Barat dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi saat pemerintahan Pakungwati diserahkan kepada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau memerintah Pakungwati dan mengembangkan daerah Cirebon menjadi kerajaan dan melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Lokasi kerajaan Cirebon berada di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antar budaya Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak dinominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Dan yang keenam adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526 Masehi ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan raja pertama yaitu Fathahillah. Menginjak abad ke-17, Banten mencapai zaman keemasan. Daerahnya cukup luas pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Tirtayasa Banten terus mengalami kemajuan. Runtuhnya Kerajaan Banten disebabkan adanya politik adu domba David et Impera oleh VOC.
Dan raja-raja kerajaan Banten diantara lain adalah yang pertama Sultan Hasanuddin, yang kedua Maulana Yusuf, yang ketiga Maulana Muhammad bergelar Kanjeng Ratu Banten, yang keempat Abdul Mufakir, yang kelima Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang ketujuh adalah Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad 16 Masehi yang awalnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Goa, yaitu Daeng Manraba. Setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Talo sendiri yaitu Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah. Bersatunya kedua kerajaan ini bersamaan dengan tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore didirikan oleh Baab Masur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Dan sejak saat itu memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara hingga abad ke-17. Masa kejayaannya berlangsung pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada periode ini, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Syah yang menjabat sebagai Sultan ke-49 sejak 2016, menggantikan Sultan Mudaffar Syah II. Demikian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf sekali lagi karena saya tidak bisa mengedit PPT-nya yang menampilkan PPT-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik dalam disengaja maupun tidak. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.